Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo teman-teman, apa kabarnya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada video kita kali ini, kita masih akan melanjutkan terkait dengan tutorial kita mengenai Spring Boot Framework. Nah, pada video kita kali ini, kita akan fokus pada custom query di repository ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan kemarin di bagian repository, ya di bagian sini misalnya di product repo, itu kita cuman extend, jadi interface kita misalnya product repo itu kita cuman extend CRUD repository dan secara otomatis product repo kita itu akan memiliki fungsi-fungsi default untuk create, read, update, delete gitu ya, CRUD repository. Demikian juga di kategori dan juga di supplier. Jadi by default dia langsung akan memiliki fungsi-fungsi standar gitu ya, sesuai dengan namanya CRUD repository, create, read, update, delete. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya pingin ada custom function di sini. Misalnya saya pingin baca berdasarkan nama misalnya, nama produk, atau berdasarkan kategori mungkin, atau bisa juga berdasarkan suppliernya mungkin, atau berdasarkan kriteria-kriteria lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Oke? Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru kali ini menyaksikan video tutorial ini, saya sarankan untuk mengikuti playlistnya, ya, ada di bagian deskripsi, supaya tidak ketinggalan ya. Maksudnya sebaiknya diikuti dari video yang paling pertama, supaya nyambung gitu. Oke? Baik, kita langsung saja menambahkan custom query di sini. Nah, jadi di dalam Spring Boot, di dalam Spring Data JPA, di dalam Spring, itu sudah difasilitasi untuk custom query ya. Tinggal kita definisikan aja di sini. Misalnya, saya ingin menambahkan, ya kita fokus ke produk repo aja dulu. Misalnya kita mau menambahkan apa ya, pencarian produk berdasarkan nama gitu ya. Saya tinggal tambahkan aja di sini functionnya. Misalnya public product, saya beri nama find product by name gitu ya. Kemudian tentunya di sini adalah namanya, nama produknya. Oke, ini adalah fungsinya ya, fungsi yang nantinya akan dieksekusi atau dipanggil oleh service kita nantinya untuk mencari produk berdasarkan nama. Nah, query-nya bagaimana? Karena ini adalah custom query, di sini saya kasih anotasi query ya. Anotasi query jangan lupa diimport, dan di sini kita menggunakan bukan SQL ya. Kalau di database gitu mungkin kita terbiasa dengan SQL, Structure Query Language. Nah, kalau di JPA namanya JPA-QL, sorry. JPA-QL. Ini mirip kayak SQL, tetapi bukan SQL. Ya, kita lihat aja contohnya. Misalnya di sini saya mau select PP itu misalnya referensinya aja ya, aliasnya. Sama kayak di SQL, biasanya kita select from tabel tertentu as apa gitu ya. Nah, P ini bisa kita ganti dengan X, Y, Z, dan seterusnya, asal konsisten aja. Ini aliasnya gitu ya. Misalnya select P from product, oke? Product P misalnya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya dengan SQL. Kalau SQL itu kita select-nya itu ke tabel, tapi kalau JPA-QL kita select-nya itu ke kelas entity-nya ya. Jadi kalau kita lihat kelas produknya kan kemarin kalau saya buka itu tabelnya namanya TBL product. Kalau SQL berarti kan kita select-nya harusnya ke tabel ini ya, ke tabel TBL product. Nah, sedangkan kalau kita pakai JPA-QL itu select-nya itu ke kelas entity-nya, bukan ke tabelnya. Jadi mirip-mirip sebenarnya query language-nya, tetapi tidak 100% sama. Ya, nanti ada juga keyword-keywordnya yang tidak tersedia di SQL atau di plain SQL. Tapi pengetahuan akan SQL itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu untuk memahami JPA-QL juga. Oke? Nah, saya sarankan teman-teman mungkin bisa googling gitu, search di Google
mengenai detail tentang JPAQL. Ya, silahkan. Oke, kita kembali lagi ke contoh program kita. Jadi saya ingin select produk berdasarkan nama. Jadi JPAQL-nya itu select P from product P, kemudian saya kasih kondisi where P titik name. Nah, name di sini adalah nama propertinya ya yang ada di dalam entity product. Jadi yang ini ya. Misalnya, nah ini. Sekali lagi, ini nama fields di dalam kelas entity-nya, bukan nama kolom di tabel. Kalau nama kolom di tabel itu yang ini, product underscore name. Oke, sekali lagi kita query-nya bukan ke tabel, tetapi ke entity class-nya, ke objeknya. Gitu ya. Jadi p titik name, misalnya saya kasih sama dengan, kita kasih parameter, param. Nah, perhatikan penulisan paramnya ada titik 2 di sini. Ini kita bisa pakai name juga di sini, nggak masalah. Ini cuma nama, saya pakai X juga di sini juga nggak masalah, gitu ya. Tapi biar dia semantik, kita buat aja namanya sama dengan nama fields-nya atau nama propertinya seperti ini. Oke? Nah, kemudian ini akan kita hubungkan dengan variabel name yang ada di sini nih. Nah, ini pakai anotasi path param. Jangan ketuker ya, kalau di controller ada namanya path parameter yang ini. Kalau di repository kita pakai path param. Oke, jangan sampai ketuker. Nah, di sini kita kasih name. Oke. Nah, jangan lupa diimport. Jadi, name yang ini itu akan dihubungkan dengan yang ini dan secara langsung akan dihubungkan dengan variabel name yang ini. Ya, jadi logiknya sama aja kayak di controller waktu itu. Ya, teman-teman, kalau saya coba aja buka di controller. Nah, contohnya yang ini ya. ID itu path variabelnya ID, ini harus sama persis, itu akan dihubungkan dengan yang ini. Oke? Jadi logikanya atau logiknya kurang lebih sama. Oke? Jadi ini adalah contoh yang pertama tentang custom query. Kita bisa membuat fungsi apapun di sini, namanya terserah, kemudian yang penting query-nya apa, ya. Kemudian kalau ini sudah, tinggal kita buatkan service-nya ya untuk memanggil fungsi repository yang baru ini. Oke. Kita buka product service ya, kita buka product service, kemudian kita tambahkan di bagian bawah gitu ya. Mana product service? Sorry, yang ini saya tambahkan. Oke, ya mungkin kita tambahkan di bagian sini. Saya buat aja satu function baru, namanya kurang lebih sama aja, find by product name gitu. Kemudian parameternya nanti dari controller adalah string gitu ya, string name, dan langsung aja kita return di sini product repo. Kemudian kita panggil tadi find by product name ya sebagai parameter. Oke, that's it. Nah, ini udah ada service-nya, berarti tinggal kita panggil langsung dari controllernya untuk mencoba apakah fungsi ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya buka sekarang product controller. Oke, sama di bagian bawah saya tambahkan lagi satu public product, di sini namanya misalnya get product by name misalnya. Oke. Kemudian nanti di sini dia butuh data namanya yang akan kita input itu apa di bagian sini. Kita biarkan aja dulu. Kemudian di sini saya butuh post mapping mungkin ya. Nanti namanya kita masukkan dalam request post dengan endpoint misalnya search /name gitu ya. Nah, datanya ini saya bisa kirim. Sebenarnya kalau saya kirimkan dari get request get di sini juga boleh-boleh saja nanti namanya atau kata kunci pencariannya itu kita sisipkan di URL-nya. Tetapi kan nama itu bisa saja ada spasi gitu ya, atau mungkin ada tanda baca dan lain-lain misalnya. Tentunya itu tidak disarankan kalau kita kirimkan melalui request parameter yang ada di URL gitu ya. Sehingga kita pakai post mapping. Kalau post mapping itu akan disisipkan di dalam body request-nya. Oke. Nah, untuk kebutuhan itu saya mau menambahkan sebuah DTO yang akan mengenkapsulasi data pencariannya. Oke, kita beri nama aja misalnya search data Java di DTO-nya, di package DTO. Kemudian di sini nggak usah kompleks, langsung aja
satu variabel string, kita beri nama misalnya search key. Jadi dia bisa berisi kata kunci pencarian gitu ya maksudnya. Kemudian jangan lupa setter dan getternya seperti biasa, seperti ini. Oke, perhatikan ini search data, ini DTO, dan ada satu fields atau property search key. Ini nanti yang kita akan gunakan atau yang akan mengenkapsulasi data pencarian yang dikirim dari klien gitu ya. Oke, ini saya close. Sekarang saya kembali ke sini. Nah, berarti di sini saya bisa langsung ambil aja request body. Saya ambil tadi search data. Kemudian misalnya di sini search data gitu ya. Jangan lupa diimport. Dan langsung aja kita return di sini. Return tadi namanya product service get find ya. Saya lupa tadi namanya. Sebentar saya make sure. Ya, namanya find by product name. Ini kita panggil aja di sini. Kemudian kita kirim aja search data titik get search key tadi yang kita tambahkan. Oke? Nah, that's it. Ini kita udah bisa coba nih. Bisa nggak kita cari sekarang berdasarkan nama yang nanti kita masukkan melalui post request. Oke? Nah, itu yang akan kita coba langsung saja. Sekarang saya coba run dulu ini. Kita pastikan tidak ada masalah gitu ya. MVN, sebentar. Saya coba source dulu. Mungkin ini belum tempat saya source tadi ya. Base profile. Oke. Oke, kemudian saya coba MVN Spring Boot .2 run. Oke, kita coba run. Kemudian nanti kalau nggak ada masalah, saya akan langsung tes aja dengan Insomnia atau mungkin Postman ya, REST client. Baik, kita tunggu beberapa saat. Sepertinya tidak ada masalah. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Kemudian sekarang saya langsung search saja. Oke, saya coba find all dulu. Nah, kita lihat di sini ini ada data ya. Ada misalnya yang ini kita fokus ke dua data ini, most wireless misalnya ya. Saya mau cari most wireless. Nah, saya tinggal buat aja satu request baru namanya find by name, misalnya ini saya udah tambahin terus saya cari gitu ya. Nah, perhatikan URL-nya /product/search/name itu yang kita definisikan tadi di mana tadi? Di sini ya, /search/name. Oke. Kemudian ini tadi DTO-nya ya, DTO-nya itu butuh keyword property atau field yang namanya search key. Isinya terserah apa. Oke, kita coba search. Kalau misalnya ketemu, pasti kita akan dapatkan datanya di sini. Oke, ini kita dapatkan datanya mouse wireless. Nah, kalau misalnya kita cuman ketik mouse, kemudian saya send, ya kita nggak dapat apa-apa di sini. Kenapa? Ya karena query kita, kalau kita cek tadi di product repo, itu dia menggunakan sama dengan, artinya tepat sama dengan. Ya. Namanya itu harus sama persis. Kalau nggak sama, ya dia nggak ketemu. Nah, kadang-kadang kan kita kalau ingin mencari sesuatu itu namanya mungkin tidak lengkap yang kita inputkan. Nah, kalau di database itu kan biasanya kita akan query menggunakan like gitu ya. Nah, itu juga bisa kita implement di JPAQL. Oke, kita langsung aja implement JPAQL-nya yang menggunakan like di sini. Misalnya, nah kalau like berarti ada kemungkinan data yang dia temukan itu lebih dari satu. Ya kan? Jadi saya pakai list di sini, kemudian saya kasih find product by name. Saya kasih biar beda namanya, saya tambahkan like di bagian belakang dari nama functionnya. Kemudian ya relatif sama di sini ada path param name string name. Ya, kurang lebih sama. Kemudian query-nya yang akan sedikit berbeda. Jangan lupa import list-nya ya. Oke, query-nya yang akan sedikit berbeda, kita sesuaikan aja di sini. Query select P from product P. Nah, di kondisinya where, nah saya pakai where P titik name like name sekarang. Ya, ingat ini ada like, bukan sama dengan lagi. Jadi ini masih mirip-mirip dengan SQL ya, secara sederhananya kurang lebih sama. Oke, nah ini tadi sama dengan, sekarang menggunakan like. Oke. Dan tinggal kita buatkan implementasinya di service di sini. Ya, ini kurang lebih sama, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, tapi bedanya di sini return-nya bukan hanya satu produk,
tapi adalah list, karena bisa saja namanya hasil pencariannya itu lebih dari satu. Nah, ini mungkin biar berbeda saya tambahin, saya tambahin like di sini, ya biar namanya berbeda ya. Kemudian ini juga saya tambahin like di sini. Nah, kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan SQL menggunakan statement like tadi, biasanya kan parameternya itu harus ada tanda persen ya, persen di depan atau di belakang atau dua-duanya. Nah, supaya apa? Jadi supaya parameternya itu bisa dicari gitu. Jadi pakai tanda persen itu kayak wildcard gitu ya. Jadi kita bisa cari mau di depan, mau di belakangnya, yang penting mengandung parameter yang kita inginkan. Nah, sehingga di sini saya tambahkan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini name dan di sini tentunya ya persen seperti ini. Oke, jadi kalau ini nanti dikirimkan ke repository, teman-teman bisa bayangkan di bagian name ini ada di depannya ada persen, di belakangnya ada persen, gitu ya. Sama logiknya sama kayak di SQL. Oke. Nah, di sini jangan lupa di import list-nya juga di service-nya yang ini ya. Oke. Nah, kalau di situ sudah, ya kurang lebih sama, kita tinggal implement juga di controllernya. Di controllernya ya relatif sama, ya. Cuman return-nya sekarang menggunakan list. Ya, ini jadi saya copy aja, biar mempersingkat waktu. Nah, mungkin di sini search name-nya saya tambahin like gitu. Product by get by product by name like ya, sorry. Seperti ini. Kemudian di sini juga disesuaikan like. Oke, dan return-nya bukan cuma product tapi list of product. Oke, jangan lupa diimport untuk list-nya. Ya, that's it. Ya, kita coba sekarang. Kita biarkan dia restart, kemudian kita coba langsung di Insomnia. Saya udah buatkan request-nya di sini ya, find by name like. Nanti URL-nya kurang lebih sama, kita tambahin like di belakang. Dan kita coba search key-nya mouse. Harusnya saya dapatkan dua ini. Ya, kalau saya search lagi, saya dapatkan dua ini. Kalau saya tulis misalnya wireless, ya saya cuma dapat satu. Oke, tapi saya nggak perlu nulis lengkap mouse wireless gitu ya, karena tadi query-nya itu udah menggunakan statement like, bukan sama dengan. Jadi nggak perlu lengkap namanya, gitu ya. Nah, kurang lebih itu untuk contoh yang kedua terkait dengan custom query di repository. Nah, bagaimana kalau saya mau nambahin yang lain lagi? Misalnya saya ingin melakukan pencarian produk berdasarkan kategori. Ya, kurang lebih sama aja. Kita tinggal buatin aja di sini. Berdasarkan kategori, ya tentu saja result-nya bisa lebih dari satu. Oke? Jadi, saya pastikan return-nya adalah list di sini. Kemudian saya beri nama misalnya find product by kategori. Oke. Kemudian mungkin kategorinya saya mau cari itu hanya berdasarkan kategori ID gitu. Jadi saya nggak akan kirimkan kategorinya secara lengkap gitu ya, objek kategori. Jadi saya menggunakan kategori ID. Jadi di sini saya kirimkan kategori ID. Oke. Nah, teman-teman bisa lakukan implementasi query-nya. Query-nya kurang lebih mirip-mirip juga ya. Select P from P, cuman kondisinya aja yang berbeda. Where P titik kategori, kategori. Ya, ini juga sama ya. Dia query-nya ke field kategori yang ini. Nah, tapi kategori ini kan isinya objek, ya. Nah, tapi saya cuman pingin membandingkan ID-nya. Oke, karena cuman membandingkan ID-nya, saya nulisnya itu gini. P titik kategori titik ID, ya, karena di dalam kelas kategori itu ada field ID gitu ya. Kemudian di sini kita kasih kategori ID, that's it. Kemudian sama, kasih path parameter, path param seperti ini.
Di sini kita kasih kategori ID. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini custom query untuk mencari produk berdasarkan kategori ID tertentu. Ya, perhatikan di sini kategori ID tertentu. Oke, kita coba langsung implement di dalam service-nya. Jadi service-nya manggil kategori tadi, ya, find by kategori tadi. Di sini langsung aja sama, kurang lebih dia mirip yang find by name list tadi di atas. Ya, jadi return-nya adalah list of product, kemudian find, kita beri nama aja find by, find by kategori aja lah. Kemudian, nah, parameternya adalah kategori ID, long, gitu ya. Dan di sini langsung aja return product repo find by kategori. Yang ini kita kasih kategori ID. Sorry. Ya, that's it. Ini adalah untuk service-nya. Dan tentunya tinggal kita implement di controllernya. Ya, di controllernya karena kita cuma butuh ID kategori, berarti sebenarnya saya bisa kirimkan request-nya itu dalam bentuk get. Ya, jadi saya bisa implement kurang lebih seperti ini. Saya tentunya return-nya list of product. Nah, namanya misalnya get product, misalnya by kategori. Kemudian saya mau pakai pet variable. Oke, pet variable kategori ID. Long kategori ID, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa tebak di sini berarti tinggal saya kasih get mapping. Kemudian mungkin juga sama search, kita kasih kategori, kemudian di sini ada kategori ID. Oke, seperti itu. Dan di sini ya langsung tinggal panggil aja service-nya yang kita udah buat tadi. Return product service, find by, ini dia, by kategori ID. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita coba restart ini. Oke, ini udah jalan. Saya langsung coba panggil di Insomnia untuk mencobanya. Saya udah buatin collection-nya di sini, find by kategori. Nah, tadi dia akan manggil API product search kategori, kemudian nama kategori ID-nya berapa. Misalnya kategori ID 4. Itu kalau saya search, saya bisa dapatkan kurang lebih ada 2 produk di sini. Ya, 2 produk yang kategorinya 4 ID-nya. Oke, atau kalau saya cari kategori 1 ada nggak? Nah, ini nggak ketemu, berarti nggak ada produk yang kategorinya 1. Gitu ya. Tapi kalau yang 4, di data kita itu udah ada, kebetulan datanya di database saya itu ada 2 produk yang saya udah mapping dengan kategori 4. Yang ini, perhatikan, kemudian yang ini. Sama kategorinya yaitu ID-nya 4. Oke? Nah, itu contoh yang ketiga, custom query di dalam repository. Nah, berikutnya saya juga ingin menambahkan custom query yang lain. Misalnya, saya mau mencari produk berdasarkan supplier-nya. Nah, ini menarik nantinya kita lihat. Karena kemarin waktu kita buat mapping-nya di video kita sebelumnya, ada perubahan sedikit kemarin ya. Sehingga, karena kalau kita many to many gitu ya, di antara kelas entity product dan supplier-nya itu many to many ya relasinya. Kemudian ada anotasi tambahan yang kita tambahkan supaya dia tidak infinite loop ya, infinite loop. Semoga teman-teman masih ingat di video kita sebelumnya. Kalau teman-teman udah lupa ya silakan dilihat lagi di video kita sebelumnya terkait hal itu. Oke? Nah, di sini saya akan tambahkan satu function lagi, ya kurang lebih sama list of product, return-nya. Kemudian saya beri nama find product by supplier. Nah, kalau di sini parameternya itu cuma string name, di sini juga string name, di sini juga long kategori, artinya parameternya itu sederhana, bukan objek. Nah, saya pingin waktu kita cari produk berdasarkan supplier, itu bukan hanya ID atau namanya, tetapi adalah objeknya langsung. Ya, jadi supplier di sini. Oke? Jadi supplier di sini. Ini jangan lupa kita import entity supplier-nya.
Nah, implementasi query-nya seperti apa? Nah, kita coba aja di sini. Jadi saya select from select P from product P sama. Kemudian apa namanya? Kalau teman-teman lihat di relasinya, saya buka dulu kelas entity-nya. Nah, dia akan mengakses yang ini ya, mengecek supplier ini. Nah, parameternya itu adalah supplier ini. Berarti saya ingin cari supplier ini apakah ada di dalam list of suppliers di sini. Ya, ada nggak? Kalau ada berarti produk itu akan saya select, gitu ya logiknya. Nah, di sini saya bisa pakai kondisi kurang lebih seperti ini di sini. Supplier member of P titik suppliers. Oke? Jadi logiknya itu saya akan select produk yang parameter suppliernya ini merupakan member dari suppliersnya. Oke? Dari field suppliersnya. Kalau ada ya atau kalau cocok maka itu yang kita select gitu ya. Atau ya secara sederhana sebenarnya ini kita mencari produk berdasarkan supplier tertentu gitu ya. Nah, kemudian pet paramnya sama aja sebenarnya, pet param di sini. Cuman ini objek ya, jadi dia langsung bisa lakukan proses casting sebenarnya secara default di sini. Oke, jadi pet param supplier, kemudian objeknya supplier. Oke, perhatikan query-nya, select P from product P where supplier yang ini. Oke, kita mapping member of P titik suppliers. Jadi dia cek ya ke dalam listnya, ke dalam setnya yang ada di dalam sini. Dia cek di sana. Ada nggak? Kalau supplier itu ada di dalam sini, berarti produk itu adalah produk yang merupakan yang memiliki supplier yang kita inginkan, gitu ya. Baik. Nah, ini repositorinya sudah kita implement. Sekarang kita tinggal sama implement di sisi service-nya. Nah, di sisi service ya relatif sama aja ya. Di sini saya tinggal buat aja. Ini sebentar saya turunin dikit. Oke. Nah, ini sama return-nya list of product, find by supplier. Nah, dari depan, ya dari klien nanti manggil, dia cuma akan ngirim supplier ID di sini. Kita terima supplier ID aja supaya nggak ribet dari depan itu jangan ngirim objek lengkap ya, objek supplier lengkap gitu. Jadi dia cuma kirim supplier ID. Nanti di bagian service ini kita konstruk objek suppliernya berdasarkan supplier ID yang dia terima. Nah, untuk kebutuhan itu berarti kan kita butuh supplier service gitu ya, atau supplier repository atau repo, boleh-boleh saja. Tapi kan kita udah punya supplier service. Sebentar, saya buka. Dan kita udah punya nih, find one berdasarkan ID gitu. Ya, jadi saya bisa reuse itu di product service. Sehingga di sini saya bisa inject di bagian atas. Saya tulis aja supplier service di sini. Nah, tulis supplier service dan di sini kita kasih auto wire. Jadi kita inject juga di sini. Oke, dan supplier service ini yang akan kita pakai di bagian bawah. Nah, di sini saya buat aja supplier sama dengan supplier service find one berdasarkan supplier ID yang kita terima di parameter ini. Oke, dia akan cari ke dalam database gitu ya. Ada nggak supplier dengan ID ini? Kita cek juga. Kalau tidak ada, misalnya supplier sama dengan 0, ya berarti hasil pencariannya kita return aja array kosong gitu ya. New array list kosong seperti ini. Jadi nggak ada data yang ditemukan. Oke, jangan lupa di import array list-nya. Nah, kalau misalnya suppliernya itu ketemu, baru kita panggil service-nya. Ya, kita panggil repositorinya. Product repo titik find by product supplier, kita kirim suppliernya. Oke. Oke, di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Sekali lagi yang kita kirimkan nanti dari controller itu cuman ID-nya, bukan objek suppliernya. Nanti di bagian service ini yang akan mencari supplier atau objek suppliernya, gitu ya. Kemudian di passing ke repositorinya. Oke, di repositorinya yang tadi
dia akan cari dengan query ini. Oke, untuk mendapatkan semua produk berdasarkan supplier tertentu yang kita passing ID-nya di sini. Oke. Dan yang terakhir ya tinggal kita implement repositorinya. Nah, repositorinya juga harusnya ini simple banget ya. Ini aja, ini saya copy aja, kurang lebih sama. Dia get, terus di sini kita kasih supplier ya, search by supplier ID. Kita substitute di sini supplier ID-nya. Ini saya taruh di sini, ini saya taruh di sini, ini paling kita ganti by supplier. Nah, that's it. Oke. Kemudian find by, ini kita ganti find by, cari aja di sini supplier. Kita kirim supplier ID-nya. Oke, nah ini kita coba sekarang. Nanti kita lihat hasilnya apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Ini saya udah coba save dan restart. Udah nggak ada masalah, saya coba cari. Nah, saya udah punya collection-nya di Insomnia. Ini find by supplier, kita cari supplier pertama gitu ya. Supplier 1 misalnya, saya search. Nah, kita ketemu datanya, tapi teman-teman perhatikan ini produk dengan ID 8. Oke, suppliernya kita ketemu, ini suppliernya 1, gitu ya, dapat. Kemudian, nah sebenarnya ada produk dengan ID 9 dan 10 ya, tapi kita kok nggak dapat objeknya secara detail seperti yang ini. Saya sekarang mau coba cari supplier yang ID-nya 1 di sini. Nah, ini kan ada find supplier by ID 1. Saya coba search, dan saya dapat supplier dengan ID 1 itu ternyata dia ada produk dengan ID 8, dan ada produk dengan ID 10, dan ada produk dengan ID 9. Oke? Ketemu ya di sini. Harusnya kan kita dapatkan objek-objek ini lengkap di sini. Find by supplier. Tetapi setelah kita coba, ternyata dia untuk 9 dan 10 itu cuman ID-nya, dia nggak melengkapi dengan data JSON yang lengkap atau objek yang lengkap gitu. Nah, ini kenapa demikian? Ini kejadian karena anotasi kita yang kemarin ya. Kalau teman-teman ingat kemarin saya katakan kita punya 2 pilihan kemarin ya. Saya buka dulu kelas product dan supplier. Nah, ini saya geser sedikit ke sini. Ya. Di produk itu kita punya ini JSON JSON identify info ya di 2 kelas ini. Nah, ini yang menyebabkan tadi kenapa cuman tampil ID-nya ya. Kalau kita pingin tampil lengkap ya, maka kita gunakan anotasi yang sebelumnya ya, yaitu JSON back reference dan JSON manage reference ya. Jadi sekali lagi tergantung kebutuhan kita. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat lagi di Insomnia, fungsi find by supplier ini sebenarnya itu udah diselesaikan oleh fungsi yang ini ya. Misalnya tadi mana ya? Yang ini ya. Find supplier by ID-nya, saya dapatkan supplier dengan ID 1 dan saya bisa lihat produk-produknya kan di sini. Nah, kan yang saya mau cari yang ini sebenarnya. Tapi melihat dari sisi kelas produk. Ya, saya lihat dari sisi produk. Saya mau cari produk berdasarkan supplier ID-nya 1. Tapi kalau saya ingin lihat dari sisi supplier, itu udah ada sebenarnya. Supplier yang ID-nya 1, produknya mana? Ini udah ada. Nah, kalau kita pakai pendekatan yang pertama tadi, yaitu menggunakan anotasi yang ini, maka hasilnya ya seperti yang kita lihat tadi. Dia tidak akan detail. Oke? Nah, sehingga kalau kita ingin pencarian dari sisi produk itu bisa menampilkan data yang lengkap, ya ini kita kembalikan lagi ke anotasi sebelumnya. Ini saya matikan, ya saya komen aja. Kemudian anotasi sebelumnya ini saya buka. Kemudian jangan lupa diimport lagi. Oke, yang di produk juga demikian. Ini saya matikan. Kemudian yang ini saya buka lagi. Oke, dan jangan lupa di-save kedua-duanya. Oke, jangan lupa di-import, sorry. Ya, setelah di-import, jangan lupa di-save untuk semua filenya. Oke, kemudian dia akan restart ya, teman-teman perhatikan. Servernya restart, dan langsung aja kita coba. Oke.
Nah, sekarang harusnya yang ini bukan hanya ID-nya saja, tetapi apa namanya, menampilkan objek yang lengkap, ya, objek produk yang lengkap. Saya coba. Ya, sekarang kita lihat hasilnya udah lengkap nih. Jadi saya mau cari produk berdasarkan supplier yang ID-nya satu dari sisi produk ya. Saya ngelihatnya dari sisi produk, query-nya itu dari sisi entity produk, saya bisa dapatkan data yang lengkap. Nah, bagaimana dengan yang sebelumnya tadi, yang ini? Nah, apakah dia akan dapatkan data yang lengkap? Kita bisa coba di sini sekarang. Nah, teman-teman lihat. Sekarang kita udah nggak bisa dapatkan detail produknya apa saja. Ya, jadi supplier yang ID-nya satu udah nggak kita dapatkan lagi detail produknya apa saja. Oke, jadi tadi itu ada dua opsi itu yang kita bisa pilih salah satu. Mau menggunakan pendekatan yang ini, anotasi yang di atas, atau menggunakan anotasi JSON Managed Reference dan JSON Back Reference. Itu tergantung kita mau melihat dari mana datanya. Ya. Jadi hasil akhirnya pasti sama, tetapi ya tadi tergantung kebutuhan. Kalau saya sendiri preferensi saya itu saya lebih senang melihat data atau anotasi yang saya pakai itu adalah JSON Managed Reference dan Back Reference, ya, tidak menggunakan JSON Identity Info seperti ini. Oke, tapi itu pilihan. Oke, baik. Kurang lebih itu yang akan saya bahas terkait dengan custom query di repository di Spring Boot, di Spring Data JPA maksud saya. Oke, nah di video saya yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau misalnya query-query ini disederhanakan, gitu ya, menggunakan yang namanya derived name query. Ya, itu akan kita bahas di video kita yang akan datang. Oke? Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman merasa ini cukup bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan juga silakan di-share ke teman-teman lain yang mungkin saja membutuhkan video seperti ini. Baik, sampai ketemu di video kita yang akan datang. Sampai jumpa.